warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pandi dari Jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Angkatan 20, NIM 20 Timia 496. Oke, kali ini kita akan bahas materi UTS kemarin mengenai UTS matematika. Oke, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu apa hubungan ilmu teknik dan matematika. Dapat kita jelaskan bahwa hubungan ilmu teknik dan matematika adalah perhitungan di mana teknik erat dengan perhitungan, yaitu matematika dan ilmu teknik adalah ilmu yang pasti, tidak memiliki dan mengamati, sama seperti matematika. Itulah jawabannya. Jadi banyak hubungan antara ilmu teknik dan matematika, yang mana setiap ilmu teknik itu menggunakan matematika dalam perhitungannya. Kita masuk ke soal nomor 2. Ini adalah materi bentuk standar. Bentuk standar yaitu sebuah bilangan yang ditulis dengan satu angka di sebelah kiri koma, desimal, dan dikalikan dengan perpangkatan dari bilangan 10 disebut sebagai suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk standar. Langsung kita jawab soalnya. 4,831 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1,24 dikali 10 pangkat 3. Jadi caranya gini, 4,831 ditambah, kita tambahkan dengan yang sama angka komanya, jadi 1,24. Kemudian kita kalikan 10 pangkat 2 dikali, kemudian kalikan 10 kayak gini. Terus kita tambahkan pangkatnya 2 tambah 3 gitu. Terus kita jumlahkan, hasilnya 6,071 dikali 10 di pangkat 5. Ini jawabannya. Lanjut bagian B nya. Ini pekerjaannya sama seperti yang di atas. Kita kerjakan. Tulis dulu dasarnya 3,24 dikurang 1,11 dari sini, dan ini kurang kali 10 min 3 ditambah 4. Kemudian jumlahkan, kita dapat hasil 2,13 dikali 10. Di sini tadi pangkatnya kita tambahkan ya, 10 min 3 ditambah 4. Hasilnya kayak gini. Masuk bagian C. Ini soalnya ada 3, jadi kita jumlahkan dulu ini dan ini, jadi kayak gini. 1,81 kali 3,417 dikali 5,972. Kemudian kita kalikan pangkat, karena pangkatnya sama jadi saja 10 pangkat 2. Masih ingat materi perpangkatan? Kemudian kita dapatkan hasil 11,199 dikali 10 pangkat 2. Terus kita sederhanakan, jadi 1,119 dikali 10 pangkat 3. Selesai untuk nomor 2. Kita masuk ke nomor 3 bagian A. Yaitu ini soalnya 4,5 dikali 10 pangkat minus 2, kemudian 3 dikali 10 pangkat 3. Jadi soal ini sama dengan seperti nomor 2. Jadi kita langsung jawab saja. Yaitu satukan dulu yang ada komanya, 4,5 dikali 3, jadi ini dan ini. Kemudian balas kurung, kemudian 10, kemudian pangkatnya ditambah minus 2 ditambah 3 balas kurung, kemudian sama dengan kita hasilnya 4,5 dikali 3 sama dengan 7,5 dikali 10. Bagian B nya ini kalikan dengan yang ini, jadi 2
dikali 5,5 balas kurung dikali 10 pangkat 4 balas kurung, kemudian langsung hasilnya 10 dikali 10 pangkat 5. Oke, lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4 bagian A, soalnya 6 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 5. Ini masih sama dengan soal nomor 3 tadi, masih dalam bentuk dasar dengan hukum-hukum perpangkatan. Oke, langsung saja. Ini kita jawab, ini 6 per 3 dikali 10 kemudian pangkatnya kita jumlahkan karena ini minus karena ini adalah pembagian, jadi pangkatnya kita kurangi, jadi minus 3 kurang minus 5, maka kita peroleh jawabannya 2 dikali 10 pangkat 2. Kemudian masuk bagian B. Ini soalnya 2,4 dikali 10 pangkat 3 tambah 3 kali 10 pangkat 12 dibagi 4,8 dikali 10 pangkat 4. Nah, kita jawab 2,4 dikali 3 dibagi dengan 4,8 dikali 10, kemudian pangkatnya kita jumlahkan 3 tambah minus 2 kayak gini, kemudian bagi pangkat yang ini 10 pangkat 4, kemudian hasil yang ini 7,2 dibagi 4,8 dikali 10 pangkatnya ini 5 kurang 4, jadi boleh 1,5 kali 10. Oke, kayak gitu. Lanjut ke nomor 5 dengan soal sepertiga dalam kurung 3M dikurang 6 dikurang 1/4 dalam kurung 4 tambah 1/5 kurung 2M dikurang 9 dalam kurung sama dengan min 3. Ini adalah persamaan sederhana. Oke, saja kita kerjakan. 5 3/3M kurang 2 kali minus 5/4M dikurang 1 ditambah 2/5M kali 9/5 sama dengan 3. Ya, ini kurang. Kemudian kita sederhanakan 1 kali 5/4 ditambah 2/5 kurang M kurang 3 dikurang 9 sama dengan 3. Kan lagi kurang 20 25 ditambah 8 per 8 ya. M 3 tambah 3 ditambah 5 3M sama dengan 6 ditambah 9/5. Mak 30 dibagi 5 tambah 3M per 10 9/5 jadi 11M
60 M sama dengan 15. Hasilnya M sama dengan 52. Oke, kita lanjut nomor 6, yaitu 2 tukang kayu dan 5 pembantu menghasilkan 1.216 pada suatu pekerjaan tertentu. Jika seorang tukang kayu menghasilkan $48 lebih banyak daripada, hitunglah pendapatan seorang tukang kayu dan seorang pembantu. Oke, ini adalah persamaan linear sederhana. Atau persamaan objek pertama adalah persamaan di mana kuantitas tak diketahui memiliki pangkat tertinggi sama dengan 1. Menyelesaikan suatu persamaan berarti mencari nilai dari kuantitas yang tidak kita ketahui. Oke, langsung saja. Kan kita ketahui. Jadi ini kan ada 2 orang tukang kayu dan 5 pembantu. Jadi persamaannya adalah 2x ditambah 5y sama dengan 1.216. Kemudian ini ketemukan 2x. Terus mereka kan menghasilkan $48. Jadi kita tulis 48 ditambah y. Kita cari y-nya dulu ya. Terus tambah 5y sama dengan 1.216. Kemudian 96 ditambah 2y ditambah 5y sama dengan 1.216. Kemudian 2y ditambah 5y, kita 216 kita pindahkan 90-nya ke ruas kanan, jadi minus 90. Kemudian 7y sama dengan 1.120. Kemudian y sama dengan 1.120, kita pindahkan 7-nya ke samping kanan. Dan hasilnya adalah bagi y sama dengan 160. Setelah dapat y-nya, kalian harus cari x-nya. Kemudian 48 ditambah y, x sama dengan 48 ditambah 160, x sama dengan 808. Oke, jadi soal tadi apa? Tadi pendapatan seorang tukang kayu dan pembantu adalah $808. Oke, kasih. Oke, kita sampai ke nomor 8. Ini soalnya 2y ditambah 4 dibagi 6y ditambah 3 dalam kurung 4 dikurang 5y. Oke, ini adalah materi aljabar. Kemudian ayo kita selesaikan. Pertama-tama kita turunkan dulu 2y ditambah 4 kita rubah bagi menjadi tanda begini. Kemudian turunkan 6y-nya. Kemudian ditambah 12 dikurang 15y. Ini adalah 3 dikali 4, 15. Kita kalikan angka yang tidak punya satu. Kemudian punya 4 per 6y ditambah 12 dikurang 13y sama dengan 4y dikurang 13y ditambah 12 kemudian berikutnya 2 per 3y dikurang 13y ditambah 12 lagi 2 dikurang 39y dipangkat 2 per 3y tambah 2. Ini dari sini. Kemudian ini kita kalikan di sini. Kemudian sama dengan 2 dikurang 39y pangkat 2
ditambah 36Y per 3Y. Kemudian kita selesaikan di sini. 39Y pangkat 2 ditambah Oke teman-teman, ini adalah nomor 8. Ini sudah saya skip sedikit, tapi saya akan jelaskan lagi. Ini adalah soalnya 2Y ditambah 4 dibagi 6Y ditambah 3 dalam balas kurung 4 dikurang 5Y. Jadi ini adalah soal aljabar persamaan. Kemudian kita turunkan saja caranya kayak gini. 2Y ditambah 4 dibagi 4Y, itu ini kita bagi dengan kayak ini, ditambah 12 dikali 4 dikurang ini, kita kalikan 3 ke 4, 3 dikali 15, hasilnya ini. Kemudian kita turunkan 4 dikurang 6Y ditambah 12 dikurang 13Y, kemudian sama dengan 4Y dikurang 13Y ditambah 12, kita balik. Kemudian 2 dikurang 3Y dikurang 13Y tambah 12 dengan 2 dikurang Y pangkat 2 per 3Y ditambah 2 dikurang 3Y 9Y pangkat 6Y per 3Y, kemudian 39Y pangkat 2. kita lanjut 39 pangkat 2 ditambah 36Y ditambah 2 per 3Y, kemudian kita dapat hasil Y kurang min 39Y ditambah 36 pas kurang ditambah 2 R 3Y. Ini Oke, masuk di nomor 9. Ini adalah soalnya. Sini sama dengan aljabar 3 dibagi Y tambah 2 dibagi Y tambah 1. Langsung saja, ini gampang kok. 3 dibagi Y, ini bagi di ubatan deh, per Y ditambah 2 per Y tambah dengan 1 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah dengan ini 1 bisa diubah sama dengan Y, jadi langsung saja per Y sama dengan Y ditambah 5 per Y. Oke, masuk di nomor 10. Soalnya ini adalah E pangkat 2 F pangkat 3 balas kurung, kemudian dalam kurung E 3 F minus 5 pangkat minus 5 ya. Nyatakanlah jawaban dalam pangkat positif. Oh, jadi kita suruh nyatakan ini dalam pangkat positif. Oke, kita mulai saja. E terus menyebutnya 2 dikurang 3 F 3 dikurang 5 dikali E min 1 F min 2 sama dengan 1 per E F pangkat 2. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 11. Ini soalnya A pangkat 3 B super 2 adalah pecahan dengan hukum pangkatan C min 1 per 2, dan ini balas kurung. Ingat ya, ini adalah pepangkatan dengan hukum perpanjangan. Oke, kita langsung saja jabarkan kerjanya. Oke, ini A pangkat 3 B 1 per 2 C min 1 per 2 min 1 per 2 ya, kali A sepertiga B sepertiga yang ini kita jabarkan, kemudian per A per 2 B sama dengan A pangkat 3
B seper 2, A seper 3, C dan min seper 2 dibagi. Nah ya, ini A, ini dan ini. Kemudian kita peroleh jawaban A seper 6, B 1 per 3, dan C sama dengan 1. C sama dengan 1. Dan kita sederhanakan lagi. A 11 per 6, B seper 3 per C. Oke. Ini hasilnya. Sekian dan terima kasih.